493, pedang naga berkeliaran. Tentu saja, terlalu sembarangan untuk mengatakan ini sekarang. Lagi pula, karena pecahan buku rahasia kuno ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno, itu pasti sangat rahasia. Setidaknya tidak terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin puncaknya adalah setelah pemurnian darah, belum tentu bumi akan mengujimu. Tapi sekarang Lin Chen tidak tega mempedulikannya, yang dia pedulikan adalah keaslian dari fragmen buku rahasia kuno ini. Tanah pemurnian darah terletak di persimpangan domain suci Yongtai dan domain darah Yang. Awalnya saya berencana mengunjungi tanah pemurnian darah, tapi saya tidak menyangka bahwa bagian selanjutnya dari fragmen buku rahasia kuno juga ada di tanah pemurnian darah. Lin Chen berpikir pada dirinya sendiri, karena dia mendengar Gao Feng menyebutkan tanah pemurnian darah berkali-kali, dan kemudian mengetahui lokasi tanah pemurnian darah dari Zhuge Hong, Lin Chen berencana untuk pergi ke tanah pemurnian darah. Bagaimanapun, dia pergi ke Suaka Yongtai, dan kebetulan melewati tanah pemurnian darah. Domain matahari darah adalah markas klan iblis. Klan iblis memiliki pemahaman khusus tentang misteri kematian. Selama Anda adalah anggota klan iblis, akan jauh lebih mudah untuk mempraktikkan misteri kematian. Dan tanah pemurnian darah terletak di dalam domain matahari darah, jadi kematian memang ada kemungkinan besar bahwa pecahan kode rahasia kuno penguasa kematian ada di tanah pemurnian darah. Lin Chen mengangguk diam-diam, kemungkinan ini memang mungkin. Bagaimanapun, penguasa kematian mempraktikkan misteri kematian, dan wilayah matahari darah itu adalah markas para iblis yang mempraktikkan misteri kematian, dan tanah pemurnian darah terletak di matahari darah wilayah secara logika, pecahan dari buku rahasia kuno kemungkinan besar berada di tanah pemurnian darah. Tentu saja, bahkan ketidakhadirannya tidak akan berdampak banyak pada Lin Chen. Dia awalnya berencana untuk pergi ke tanah pemurnian darah. Adapun tujuannya, tentu saja, untuk melatih dirinya sendiri. Lagi pula, ada iblis darah di tanah pemurnian darah. Tanah ada kemungkinan besar ahli Yuanjing akan binasa jika mereka pergi ke sana, dan sekarang, Lin Chen juga memiliki tujuan tambahan, yaitu menemukan sisa kode rahasia kuno yang ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno. Haha adik, tidak perlu diragukan lagi keaslian pecahan buku rahasia kuno ini. Aku bisa jamin dengan karakterku. Kalau palsu, adik bisa menjelaskannya kepada penjaga kota peri. Tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Pemilik kios paruh baya itu tersenyum tipis. Mendengar apa yang dia katakan, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk sedikit. Kota abadi juga secara ketat mengontrol barang-barang yang diperdagangkan oleh pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem. Jika barang yang dijual palsu, penjaga kota abadi akan maju untuk menengahi perselisihan. Adapun penjualan barang palsu satu pihak juga akan dihukum, dan tidak mungkin untuk masuk ke kota peri mulai sekarang. Kemungkinan pemilik warung paruh baya melakukan penipuan rendah. Segera, tanpa basa-basi, Lin Chen menyerahkan bola roh jahat itu kepada pemilik kios paruh baya, yang juga menyerahkan ujung pedang dan pecahan buku rahasia kuno kepada Lin Chen. Transaksi dengan cepat selesai. Lin Chen memasukkan ujung pedang dan pecahan buku rahasia kuno ke dalam cincin penyimpanan, menangkupkan tangannya ke arah pemilik kios paruh baya, berbalik dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Tak lama setelah Lin Chen pergi, pemilik kios paruh baya tersenyum tipis, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan potongan kutipan lain yang persis sama dengan potongan buku rahasia kuno, dan meletakkannya di atas kios. Tentu saja pecahan kode rahasia kuno itu tidak palsu. Teks lanjutan dari pecahan kode rahasia kuno itu memang ada di tanah pemurnian darah, tapi pecahan itu telah disalin berkali-kali, dan ada terlalu banyak orang yang mengetahui hal ini. Pemilik kios muda merasakan roh jahat di bola roh jahat di tangannya dan terkekeh, bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang dengan tingkat budidaya alam Tao sejati. Dia masih terlalu muda, jadi dia menukar ujung pedang yang tidak berguna dan salinan pecahan buku rahasia kuno dengan bola roh jahat. Bola roh jahat ini bagus, ini adalah barang yang sangat bagus untuk menyelamatkan hidup Anda. Menurutnya, dia pasti mendapat untung dengan menukarkan ujung pedang dan salinan pecahan kode rahasia kuno dengan bola roh jahat. Lagi pula, ujung pedang itu tidak ada gunanya sama sekali. Sedangkan untuk pecahan kode rahasia kuno, ini hanyalah penggalan kode rahasia kuno yang sebenarnya. Itu hanya salinan. Meskipun konten di atas benar, itu hanya salinan dan memiliki sedikit nilai sama sekali. Jika Lin Chen bertanya lebih banyak, apalagi menghabiskan Yuan Stone, saya khawatir orang lain bisa saja memberikannya kepada Lin Chen. Tentu saja, semua ini bahkan Lin Chen tidak mengetahuinya. Tetapi anak itu tidak akan benar-benar pergi ke tanah pemurnian darah. Pemilik kios paruh baya merenung sejenak,
dan ketika dia menyebutkan tanah pemurnian darah, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, yang bahkan akan membuat orang kuat seperti dia di tahap tengah alam Yuan Bao merasa takut. Bisa dibayangkan tanah pemurnian darah betapa berbahayanya tempat ini. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, pemilik kios paruh baya berpikir dalam hati, kesepakatan telah selesai, dan apakah anak itu hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, saya khawatir tidak ada yang akan membeli potongan kode rahasia ini. Saya tahu bahwa ada salinan dari potongan kode rahasia kuno itu. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda akan mengetahuinya jika Anda bertanya. Fragmen buku rahasia kuno ini bukanlah hal baru di antara pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di kelompok selatan benua Tianling. Awalnya, pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan yang lebih berpengetahuan dapat mengetahuinya hanya dengan bertanya, tetapi sekarang, hampir semua pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan mengetahuinya itu. Semua ahli alam Yuan mengetahui hal ini, dan hanya pejuang alam Dao sejati yang tidak mengetahui apapun tentang hal ini. Lagi pula, tanah pemurnian darah sangatlah berbahaya. Jika itu adalah tanah pemurnian darah tingkat pertama, maka alam Dao sejati prajurit masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka masuk. Namun, jika itu adalah tingkat kedua, seorang prajurit dari alam Dao sejati pasti akan mati jika dia masuk. Bahkan jika orang kuat dari alam Baoyuan masuk, dia sangat mungkin binasa. Sedangkan untuk tingkat ketiga, itu terlalu misterius. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saat pemilik kios paruh baya berpikir sendiri, tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depannya dan berbisik, "Beri aku bagian dari buku rahasia kuno." Orang tua berambut putih ini adalah orang tua berambut putih dari keluarga Wang yang telah memantau Lin Chen. Ketika Lin Chen membeli ujung pedang dan potongan-potongan buku rahasia kuno, dia bisa melihat dengan jelas dari samping. Sejak itu Lin Chen jika Chen membelinya, maka pasti ada alasannya. Dia juga tidak bisa membeli salinan ujung pedang. Lagi pula, hanya ada satu salinan ujung pedang, tetapi dia tahu tentang pecahan rahasia kuno. Kode. Awalnya, lelaki tua berambut putih itu tidak tertarik dengan potongan-potongan kode rahasia kuno. Tertarik, tetapi sekarang tampaknya Lin Chen ingin mencari konten lanjutan berdasarkan potongan-potongan buku rahasia kuno. Lalu, dia dapat mencari peluang untuk berurusan dengan Lin Chen ketika Lin Chen sedang mencari konten lanjutan dari buku rahasia tersebut. Pemilik kios paruh baya dia tertegun dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan heran. Pria tua berambut di depannya adalah pria kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Apakah dia tidak tahu tentang pecahan buku rahasia kuno? Karena dia tahu, mengapa repot-repot membelinya. Tapi meskipun itu aneh dalam hatinya, tapi pemilik kios setengah baya bereaksi dengan cepat. Batu Yuan bermutu rendah. Menghadapi seorang lelaki tua berambut putih dengan budidaya tingkat menengah di alam Baoyuan, pemilik kios paruh baya tidak dapat menaikkan harga fragmen buku rahasia kuno ini terlalu tinggi seperti yang dia lakukan pada Lin Chen, tetapi dia langsung menurunkan harganya ke kelas rendah. Yuan Si, apa yang baru saja dikatakan anak itu kepadamu? Orang tua berambut putih itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu Yuan tingkat rendah, dan berkata dengan ringan. Pemilik kios paruh baya itu menyipitkan matanya. Dia bukan orang bodoh. Setelah memikirkannya sejenak, dia bisa mengetahui mengapa lelaki tua berambut putih itu menanyakan pertanyaan ini. Jelas sekali bahwa lelaki tua berambut putih itu mencoba membunuh Lin Chen, tetapi meskipun pemilik kios paruh baya mengetahui hal itu, tapi dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia berkata, dia membeli potongan-potongan buku rahasia kuno. Apakah kamu tidak tahu apa yang dia lakukan? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa tanah pemurnian darah bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi oleh orang biasa. Setelah mengatakan itu, pemilik kios paruh baya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia berbaring bersila di tanah secara misterius dan mulai menghirup vitalitas langit dan bumi. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah, dan dia mendengus dingin. Dia, seorang pejuang puncak dari alam Dao sejati, berani pergi, jadi kenapa aku tidak berani pergi? Dan dia pikir dia bisa mencapai tempat pemurnian darah dengan aman. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia berbalik secara diam-diam dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Ia sangat menyadari bahaya dari tanah pemurnian darah, bahkan ia sendiri tidak yakin bisa keluar dari tanah pemurnian darah. Tapi tidak peduli apa, jika Lin Chen gagal dibunuh di jalan, maka dia harus pergi ke tanah pemurnian darah. Titik. Lin Chen tidak melanjutkan berkeliaran di luar, tetapi langsung kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Lin Chen sedang duduk bersila di tempat tidur,
Sementara Little Storm Bear berbaring di depannya, kedua mata kecilnya menatap ujung pedang, pedang patah dan pecahan pedang patah di depannya. Pada saat ini, ketiga benda ini bergetar perlahan. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga setelah menutupi ujung pedang, pedang patah, dan pecahan pedang patah, dia benar-benar bisa merasakan kegembiraan dari pedang patah, ujung pedang, dan ujung pedang. Pecahan pedang patah. Pedang itu berisi jiwa pedang, yang harus disimpan setidaknya selama 500 tahun. Dari kelihatannya, pedang ini jauh lebih panjang dari 500 tahun. Lin Chen tampak bersemangat saat dia melihat tiga bagian yang rusak. Pedang di tangannya. Itu adalah pedang patah yang memungkinkan dia untuk memahami kekuatan pedang. Setelah menguasai kekuatan pedang, Lin Chen berhasil mendapatkan warisan niat pedang penghancur. Saya harus mengatakan keajaiban pedang patah. Tentu saja tidak semua orang yang mendapat pedang patah bisa berhasil menguasai kekuatan pedang seperti Lin Chen. Anda harus tahu bahwa ketika Lin Chen memahami kekuatan pedang, meskipun pedang patah banyak membantu, dia juga menghabiskan banyak energi untuk memahaminya. Dan pada akhirnya, rasa sakit karena ditusuk pedang pun hilang. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah mati di tempat. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, sudah waktunya untuk membawa pedang ini ke dunia. Menekan kegembiraan di hatinya, mata Lin Chen menjadi sedikit serius, dan kemudian, kekuatan jiwanya menjangkau dan menyelimuti tiga bagian dari pedang yang patah itu, lalu letakkan secara perlahan di tempat semula. Dari bawah ke atas, yang pertama adalah pedang setengah potong yang didapat Lin Chen di awal. Pedang setengah potong ini hanya memiliki gagang dan setengah badan pedang. Berikutnya adalah potongan besi dari pedang yang patah. Potongan ini besi itu secara tidak sengaja ditemukan oleh Lin Chen di reruntuhan Zenbaomen yang saya temukan adalah potongan besi itu menyatu sempurna dengan pedang yang setengah patah, dan akhirnya ujung pedangnya. Saat ujung pedang ditempatkan, pedang kuno tiba-tiba muncul di depan Lin Chen. Tiga bagian dari pedang patah yang masih sedikit gemetar menjadi sunyi senyap. Pada saat yang sama, niat pedang yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Apa yang aneh adalah, niat pedang ini tidak meledak secara acak, tetapi langsung menyelimuti Lin Chen dan kemudian menekannya, seolah-olah seseorang sengaja mengendalikannya. Diselimuti oleh niat pedang ini, Lin Chen terkejut. Saat berikutnya, dia melihat bahwa pedang kuno, yang awalnya retak, tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya keemasan. Selama kilatan cahaya keemasan, retakan pada pedang yang patah itu adalah tiba-tiba cepat. Penyembuhan, kembali ke alam dalam waktu kurang dari sekejap. Pada saat ini, pedang kuno tidak lagi tua dan retak, itu sudah baru, dengan cahaya keemasan kekuningan samar bersinar di seluruh tubuh, menyilaukan. Hampir pada saat yang sama, kesadaran tiba-tiba datang dari pedang kuno, langsung memasuki kedalaman jiwa Lin Chen, pedang naga pengembara. Kemudian, pedang kuno perlahan melayang di depan Lin Chen, diam-diam tidak bergerak, tetapi niat pedang yang berasal dari pedang menjadi semakin kuat. Untuk sementara waktu, niat pedang yang besar dan mengejutkan benar-benar menyelimuti Lin Chen. Membuat wajah Lin Chen sedikit pucat. Bab 494, Yulongzi. Pedang naga pengembara. Lin Chen tampak ngeri pedang kuno dengan cahaya keemasan samar di depannya disebut pedang naga pengembara. Sudah sekian lama berada di benua Tianling, dia juga tahu banyak tentang legenda dan rumor tentang benua Tianling, namun dia belum pernah mendengar rumor tentang pedang naga berkelana. Tapi bukan itu intinya adalah bagaimana Yulongjian menyampaikan pesan itu kepadanya. Pedang jiwa. Lin Chen menyipitkan matanya, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah jiwa pedang. Awalnya, ketika Lin Chen mendapatkan pedang patah, dia menemukan jiwa pedang di pedang patah. Meskipun jiwa pedang sangat kuat pada saat itu belum mencapai titik tidak terkendali. Tapi sekarang tiga bagian dari pedang patah digabungkan bersama, dan jiwa pedang secara alami meningkat tajam, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar bisa menyampaikan pesan langsung ke Lin Chen. Kemampuan ini seperti jiwa pedang yang memiliki kecerdasan dan mampu berbicara layaknya manusia. Dengan kata lain, niat pedang yang dilepaskan dari pedang Yulong dan menutupi Lin Chen juga dikendalikan oleh jiwa pedang, itulah sebabnya niat pedang hanya menyelimuti Lin Chen tetapi tidak menyelimuti seluruh ruangan. Ho. Beruang kecil yang kejam di seberang Lin Chen meraung dengan ganas. Matanya tertuju pada pedang naga yang melayang di udara antara manusia dan binatang. Dengan letupan, cakar tajamnya terentang, membuat gerakan menyerang. Beruang kecil yang kejam itu tidak diselimuti oleh niat pedang yang dilepaskan oleh pedang Yulong, tetapi ia juga merasakan kekuatan dari niat pedang ini. Jika niat pedang ini menyerang, saya khawatir bahkan jika Lin Chen menguasai niat pedang penghancur dan kematian. Niat pedang,
dia tidak akan bisa menolaknya. Jika kamu tidak bisa menahan kekuatan pedang ini, kamu akhirnya akan mati. Si kecil. Lin Chen menggelengkan kepalanya ke arah beruang kecil yang mengamuk itu, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Setelah menerima sinyal Lin Chen, si kecil perlahan berbaring, tapi dia masih sangat waspada. Selama ada gerakan dari pedang naga, ia akan segera menyerang. Niat pedang Lin Chen terselubung, dan dia tidak tahu apa itu. Itu agak mirip dengan niat pedang kehancuran, tetapi juga agak mirip dengan niat pedang waktu, kematian, dan keabadian. Tepatnya, niat pedang dalam pedang naga pengembara sepertinya mirip dengan niat pedang untuk menghancurkan. 8 maksud pedang utama semuanya memiliki kesamaan, seolah-olah 8 maksud pedang utama ini digabungkan. Niat pedang mengandung makna kehancuran, serta makna waktu, keabadian, dan kematian. Justru ketika Lin Chen merasakan keanehan niat pedang ini, dia memberi isyarat kepada beruang badai kecil untuk tidak bertindak gegabah, karena dia adalah tidak yakin untuk menolak ini. Niat pedang. Jika si kecil tiba-tiba bergerak, jiwa pedang di pedang naga pengembara pasti akan mengendalikan pedang untuk menyerang Lin Chen dan si kecil dengan gila. Ketika saatnya tiba, satu orang dan satu binatang pasti akan mati di tangan si kecil. Jiwa pedang. Sungguh jiwa pedang yang kuat. Lin Chen berseru kagum. Jiwa pedang ini sudah memiliki kecerdasan spiritual dan dapat mengendalikan niat pedang. Ia sangat kuat. Tapi di saat yang sama, senyuman masam muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka setelah menggabungkan 3 bagian dari pedang yang patah, dia dan Little Storm Bear akan diancam oleh pedang. Jika dia mengatakannya, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Pedang naga pengembara, jiwa pedang. Berpikir bahwa jiwa pedang memiliki kecerdasan spiritual, Lin Chen tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Jiwa pedanglah yang baru saja memberitahunya nama pedang itu, jadi jika jiwa pedang benar-benar ingin membunuhnya, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk memberitahu dia nama pedang itu. Dengan cara ini, jiwa pedang mengendalikan niat pedang untuk menyelimuti Lin Chen, bukan untuk menghadapinya, tapi untuk menguji dirinya sendiri. Hati Lin Chen tergerak, dan pedang kehancuran serta pedang waktu di tubuhnya langsung dilepaskan, perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan lembut menyentuh maksud pedang Yulongjian. Setelah niat pedang Yulongjian memperhatikan niat pedang Lin Chen untuk menghancurkan dan niat pedang waktu, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, itu menunjukkan perasaan yang akrab. Perasaan ini membuat Lin Chen sangat aneh, seolah-olah dia adalah seorang pejuang manusia ini seperti bertemu teman lama. Jika manusia memiliki perasaan ini, Lin Chen bisa menerima begitu saja, tapi sekarang dia merasakan niat pedang dilepaskan oleh pedang, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Jiwa pedang tetaplah jiwa pedang. Niat pedang dikendalikan oleh jiwa pedang. Niat pedang menyentuh niat pedang kehancuran dan niat pedang waktu dan mengungkapkan perasaan yang akrab. Keakraban ini juga diungkapkan oleh jiwa pedang. Lin Chen merenung. Setelah beberapa saat, segera menemukan poin-poin penting. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin menakutkan perasaan Lin Chen tentang jiwa pedang. Bagaimanapun, perasaan akrab seperti ini hanya dapat dialami oleh makhluk dengan kecerdasan sangat tinggi, dan jiwa pedang sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan saya khawatir itu akan terjadi. Tidak akan lebih buruk dari manusia biasa. Tentu saja, Lin Chen akan paling terkejut dengan kecerdasan tinggi yang dimiliki oleh jiwa pedang. Yang membuatnya takut adalah niat pedang yang dikuasai oleh jiwa pedang. Saat Lin Chen memikirkannya, pikiran lain tiba-tiba masuk ke dalam jiwa Lin Chen, putra naga pengembara tua. Lin Chen tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pikiran itu terus terlintas, Lin Chen, Anda dapat memahami 2 niat pedang ke tingkat kedua dan menggabungkan 2 niat pedang. Anda hampir tidak bisa disebut jenius. Lin Chen terdiam. Sejauh yang dia tahu, dia bisa memahami 2 misteri dan menggabungkan 2 niat pedang. Jenius, sejauh ini belum ada satu pun. Tapi Lin Chen tidak memikirkan hal ini saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pemilik suara itu. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berbicara adalah jiwa pedang di pedang Yulong, tetapi yang mengejutkan Lin Chen adalah bahwa jiwa pedang ini benar-benar dapat berkomunikasi satu sama lain, dan kemampuan ini tidak dapat diprediksi. Haha, Lin Chen, komunikasi kesadaran semacam ini tidaklah sulit. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berlatih ke alam hidup dan mati, Anda secara alami dapat melakukannya. Namun, di alam hidup dan mati, Anda hampir tidak dapat berkomunikasi dengan kesadaran. Mereka tidak bisa membuatnya semudah saya. Longzi sepertinya bisa langsung merasakan apa yang dipikirkan Lin Chen, dan dia berbicara langsung.
Mata Lin Chen menyipit dan dia berkata, jadi, Anda adalah makhluk yang tingkatnya lebih tinggi dari alam hidup dan mati. Raja alam hidup dan mati. Lin Chen, benua Tianling sangat besar. Jangan berpikir bahwa Raja alam hidup dan mati adalah yang terhebat di benua Tianling. Ada banyak ahli puncak yang lebih kuat dari mereka. Yu Longzi sepertinya tidak berniat untuk terus membicarakan hal ini. Yu Longjian berayun sedikit ke dalam di udara di depan Lin Chen, seolah-olah dia sedang menilai Lin Chen, dan kemudian sebuah pikiran datang darinya. Ayo, Lin Chen, kamu satukan kembali 3 bagian pedang naga pengembara. Sebagai imbalannya, aku bisa membiarkanmu menggunakan pedang naga pengembara, tapi aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Selain itu, aku tidak akan menggunakan niat pedang di dalamnya untukmu. Yu Longzi adalah jiwa pedang Yu Longjian. Dengan kata lain, Yu Longjian adalah tubuh Yu Longzi. Ketika dia memberikan Yu Longjian kepada Lin Chen untuk digunakan, itu hampir setara dengan mengakui Lin Chen sebagai tuannya. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya mengubah situasi secara instan. Yu Longzi dapat mengambil kembali pedang naga pengembara kapan saja, tetapi sebagai untuk niat pedang di pedang naga berkelana, dia tidak mengizinkan Lin Chen menggunakannya. Tapi pedang tingkat berapa dari pedang naga pengembara itu? Ini pasti kualitasnya lebih tinggi daripada harta karun. Bahkan jika Lin Chen tidak menggunakan pedang naga. Dengan niat pedang di dalam dirinya, dia hanya bisa menggunakan pedang naga pengembara untuk mengaktifkan niat pedang penghancur dan niat pedang waktu, dan kekuatannya juga bisa memperoleh amplitudo yang sangat besar. Mata Lin Chen berkedip dan dia tidak menjawab Yu Longzi secara langsung. Dibandingkan bisa menggunakan pedang naga pengembara, Lin Chen lebih memilih menjadi pemilik pedang naga pengembara secara langsung. Lagi pula, meskipun saya tidak tahu siapa pemilik pedang naga pengembara sebelumnya dan tingkat kekuatan apa yang dia miliki. Adalah, Lin Chen menemukan pedang naga pengembara. Menurut keadaan normal, dia seharusnya menjadi penguasa pedang naga pengembara. Hanya saja jiwa pedang pada pedang Yulong bukanlah seorang vegetarian, jiwa pedang Yulongzi memiliki kecerdasan yang tinggi dan dapat menggerakkan niat pedang yang ada di dalamnya, sangat kuat dan Lin Chen tidak mampu menandinginya. Lin Chen tidak berbicara, tapi bukan berarti Yu Longzi tidak mengetahui apa yang dipikirkan Lin Chen. Anda harus tahu bahwa Yu Longzi bisa langsung memahami apa yang dipikirkan Lin Chen. Dia mencibir dan berkata, "Nak, apakah kamu ingin menjadi tuanku?" Lin Chen merenung sejenak dan berkata, "Apa syaratnya?" Dari awal hingga sekarang, Lin Chen merasa Yu Longzi sedang menegosiasikan persyaratan dengannya. Lagi pula, jika Yu Longzi ingin bersyukur, dia tidak akan mengerahkan niat pedang yang kuat itu untuk menguji Lin Chen. Dia bisa langsung pergi, atau membiarkan Lin Chen menggunakannya dengan tenang. Setelah Yu Longzi merasa itu hampir sama, dia akan pergi begitu saja. Setelah itu, Yu Longzi mulai memperkenalkan dirinya dan mengklaim bahwa dia bisa menggunakan pedang Yulong kepada Lin Chen. Ini sudah merupakan pengakuan terselubung dari Lin Chen sebagai tuannya. Bagaimanapun, pedang Yulong adalah tubuh Yu Longzi. Yu Longzi berhenti sejenak, Lin Chen tidak bisa melihat Yu Longzi sendiri dan tidak tahu apa ekspresinya sekarang. Setelah hening beberapa saat, tawa samar Yu Longzi terdengar, "Bagus sekali, Lin Chen, aku benar-benar tidak salah menilaimu." Rupanya dia telah mengakui perkataan Lin Chen. "Jika kamu ingin menjadi tuanku, kamu harus berkultivasi terlebih dahulu ke alam hidup dan mati," kata Yu Longzi. Alam hidup dan mati. Lin Chen sedikit terkejut, dia masih berada di puncak alam Dao sejati, dan jalan masih panjang sebelum alam hidup dan mati. Yu Longzi mengangguk sedikit dan berkata, "Saat kamu menjadi raja hidup dan mati, kamu hampir tidak bisa menggunakan pedang Yulong. Selain itu, setelah kamu menjadi raja hidup dan mati, kamu masih harus pergi ke Tian Wai Tian." "Di mana Tian Wai Tian?" Lin Chen bertanya. "Nak, kamu masih terlalu muda. Di mana Tian Wai Tian? Kamu secara alami akan tahu kapan kamu menjadi raja hidup dan mati. Sekarang kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Yu Longzi berhenti dan melanjutkan, "Sementara itu, kamu bisa gunakan pedang Yulong, tapi aku tidak akan muncul." "Di mana maksud pedang di pedang Yulong?" Lin Chen sedikit bingung dengan apa yang ingin dilakukan Yu Longzi. Yu Longzi berkata, "Jangan pikirkan tentang maksud pedang. Niat pedang yang menyelimutimu barusan adalah hasil dari aku menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memadukan 8 maksud pedang. Namun, itu hanya 8 maksud pedang tingkat pertama. Penggabungannya masih jauh. 8 niat pedang yang sempurna masih jauh. Biarkan aku memberitahumu ini, ketika kamu menggunakan pedang naga pengembara,
alasan mengapa aku tidak muncul adalah karena aku baru saja bangun dan niat pedang belum pulih sepenuhnya. Jika saya muncul, saya akan berada di alam hidup dan mati. Raja pasti dapat mendeteksinya. Dalam keadaan saya saat ini, saya masih agak enggan berurusan dengan Raja Kehidupan dan Kematian. Begitu ditemukan, Raja Kehidupan dan Kematian pasti akan mengambil tindakan dan mengambil pedangku. Jadi, jika kamu menemui masalah, aku tidak mungkin membantumu, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk semuanya. Yulongzi berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Tetapi ketika Lin Chen mendengar ini, matanya menyipit. Dari kata-kata Yulongzi, dia merasa bahwa Yulongzi telah menyiapkan permainan, dan Lin Chen memainkan peran yang sangat penting dalam permainan ini, tetapi dia tampaknya tidak signifikan. Peran kegunaan. Sederhananya, jika Lin Chen berhasil memenuhi persyaratan Yulongzi, maka dia bisa menjadi Master Pedang Yulong. Jika dia gagal, jika kamu mati selama periode ini, maka aku akan mematahkan pedang itu lagi dan mengubahnya menjadi sebuah pedang. Dibagi menjadi 3 bagian dan tersebar di seluruh benua Tianling, menunggu prajurit berikutnya mengumpulkan semua pedangku. Kata Yulongzi.